Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin sidang salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk kembali duduk di halqah majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini dengan niat yang ikhlas mendapatkan keutamaan orang-orang yang duduk dan bermajlis untuk membacakan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga keluar dari masjid ini insyaallah memiliki wajah yang terang cerah ahli surga insyaallah. Kita lanjutkan hadis nomor ke-12. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini hadis masih dari Abu Hurairah ya. Dari nomor 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu lalu ia memperbaiki wudunya, maksudnya menyempurnakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Wudunya sempurna atau mendekati kesempurnaan. Summa atal jumu'ata, setelah berwudu yang baik ia mendatangi Jum'ah, maksudnya berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Jum'ah. Ini di sini disebutkan al-Jumu'ah. Orang Indonesia bilangnya Jumat. Di dalam bahasa Arab ada dua, ada Jumu'ah, ada Jum'ah. Ya, Ustaz Nur Huda, nih ahli bahasa. Tetapi yang paling tepat adalah al-Jumu'ah, sebagaimana kita sering baca di dalam surah Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah, ya, karena kalau dikatakan Jum'ah artinya bisa bermakna yang lain, ya, bisa semakna kelompok seperti akhaltu jum'atan minat ta'am, aku mengambil sekelompok makanan, atau juga bisa berarti al-ulfah, kebersamaan. Orang Arab sering mengatakan kepada orang yang baru nikah, mana yang baru nikah? Ustaz Sofyan baru nikah. Addamallahu jum'ata ma bainakuma. Semoga Allah melanggengkan kebersamaanmu. Jadi yang paling tepat ketika kita mengatakan Jum'ah adalah Jumu'ah dengan didommahkan. Fastama'a wa ansata, lalu ia mendengarkan dan fokus. Bisa kita perhatikan di sini setelah khutbah Jumat, ya, tidak dikatakan kata Rasulullah fasyahida, lalu dia melihat, menonton orang yang lagi khutbah Jumat, tetapi mengatakan fastama', mendengar. Karena media yang paling penting di dalam belajar itu di antara hawas, indera kita untuk berkomunikasi adalah telinga, pendengaran. Ya, nomor satu untuk berkomunikasi, memahami orang lain
ataupun mendapatkan ilmu yang lebih khusus, media ataupun alat yang paling penting yang kita miliki adalah apa? Pendengaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian itu tidak tahu apa-apa. Kemudian kalau mau tahu apa-apa, Allah melanjutkan dalam ayat ini, wa ja'ala lakumus sam'a. Dimulai. Kemudian Allah menganugerahkan kepada kita pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah. Dimulai dengan sama, apa? Pendengaran. Makanya kita dapati sebagian santri ya, matanya melohok gini, tapi fokus pendengarannya agak keluar. Ketika ditanya dia agak tahu ya, karena melohok. Tapi ada santri yang tidur ya, ketika digebrak ditanya, kadang tahu, karena terkadang mata itu tertutup tapi indera pendengaran masih nyambung. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan ashabul kahfi, orang-orang yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gua itu selama 309 tahun, Allah menjelaskan, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Istirahat yang panjang ya. Secara spesifik Allah menyebutkan telinganya ditutup ya, supaya benar-benar istirahat yang nyaman ya, istirahat yang nah, jadi pendengaran itu luar biasa ya. Coba antum lihat sekarang lomba-lomba MTQ misalkan. Mana Ustadz Ali? Ustadz Ali ada gak? Ustadz Ali Muhtar. Lomba MTQ itu banyak yang hafal Quran padahal tidak melihat, tapi dia bisa mendengar, hafal kuat 30 juz ya. Tapi sedikit orang yang bisa melihat gak mendengar, menghafal Al-Quran. Bahkan banyak yang punya mata, punya telinga juga gak hafal Al-Quran. Nah ini pentingnya telinga. Bahkan dalam ilmu medis modern sekarang ditemukan ya, telinga ini adalah indera yang pertama kali Allah bentuk dalam perut ibu. Ya, kalau gak percaya tonton saja dari mulai hamil pertama pakai apa ya alatnya. Katanya begitu. Jadi yang dibikin lubang pertama tuh telinga di kepala sebelum mata. Ya. Allah mendahulukan telinga supaya mencapai idrak. Ya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah ketika kita sujud apa? Sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ketika kita sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud tilawah, ternyata setelah Allah menggambarkan membentuk tubuh kita di dalam janin, yang pertama kali Allah lobangi adalah lubang telinga. Makanya di sini fastama ya, ketika khutbah ya yang paling harus diperhatikan adalah apa? Pendengaran. Bahkan di sini dua-duanya disebutkan. Mana hadisnya? Istama'a wa ansat. Kedua-duanya secara umum sama mendengar. Tetapi kalau disebutkan dua-duanya biasanya mempunyai makna yang lain. Ya. Kita dapati misalkan mendengar itu dalam bahasa Arab ada sami'a, mendengar. Istama'a, mendengar juga. Asgha, mendengar juga. Ansat, memperhatikan juga. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, masing-masing dari lafaz ini mempunyai makna khusus ya. Kalau sami'a itu mendengar biasa saja, mungkin mendengar dengan sengaja ataupun tidak sengaja, tiba-tiba mendengar sesuatu yang tidak harus didengar. Seperti firman Allah, wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu. Ketika mereka
orang-orang beriman itu mendengarkan ucapan-ucapan yang lagha, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, mereka segera apa? Segera berpaling. Mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat kan nggak disengaja. Pas lewat, tiba-tiba mendengar perdebatan, mendengar ghibah, arad. Kan itu nggak sengaja tuh, langsung ditinggalkan. Tapi kalau istama'a itu mendengar yang sengaja dan ingin mendapatkan faidah. Allah mengatakan dalam surah apa? Surah Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Kata Allah, dan ingatlah ketika aku menggiring jin-jin itu datang kepada kamu wahai Muhammad, untuk datangnya apa? Untuk sengaja mendengarkan ayat-ayat apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi di sini memakainya istama'. Berarti kalau kita hadir di khutbah Jumat itu bukan sami'a. Sami'a itu mendengar, direncanakan. Ada lumayan nih khutbah Jumat setengah jam istirahat ya. Telinganya dibuka, matanya ditutup sambil goyang-goyang begini. Jadi itu baru sami'a. Kalau istama'a berarti kita sudah fokus loh. Kalau sudah fokus, datang ngantuk biasanya ya ngantuk tuh biasa, tapi dilawan. Gimana supaya tetap fokus mendengarkan apa? Khutbah Jumat. Tapi kalau udah sami'a dari awal, ya ngulapes sampai imam sawu sufufakum. Tiba-tiba baru ingat, baru bangun. Itu baru sami'a, belum istama'. Karena pada hakikatnya walaupun kita tidur, telinga ini terbuka. Makanya kenapa kalau kita mau bangun memakai apa? Alarm yang berbunyi. Karena memang ketika tidur yang paling cepat untuk bereaksi adalah telinga. Ya gak pakai apa gitu supaya bangun. Tetap ada yang dirangsang untuk bangun itu adalah apa? Telinga. Ya, wa ansat. Ansat itu lebih tinggi. Jadi selain istama ansat. Kalau istama itu mungkin saja dia mendengar sambil makan, mendengar sambil apa. Di sini kalau udah ansot gak ada sambil-sambil, mendengar tarkis, gak tangannya gak bermain-main, gak apa-apa, ansot. Maka dalam lanjutan ayat tadi, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Tidak cukup istama tapi apa? Disuruh jin-jin itu untuk ansit, fokus, tarkis kepada apa yang akan dibacakan. Maka ketika khutbah Jumat harus terkumpul. Istama'a sengaja datang ke masjid itu untuk mendengarkan khutbah, dan tarkiz fokus untuk mendapatkan faidah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa dia antara Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Berarti selama berapa hari? Selama berapa hari? 7 hari. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan tambahan 3 hari. Apa maksudnya tambahan 3 hari? Di sini orang yang datang wudu, kemudian datang untuk sholat Jumat, mendengarkan khutbah, akan diampuni dosanya dari Jumat ketika khutbah itu sampai khutbah apa Jumat yang akan datang. Tapi dikatakan di sini ditambah 3 hari. Maksudnya apa? Maksudnya hadis Rasulullah yang mengatakan al-hasanah bi asyri amsalihah. Kebaikan, satu kebaikan itu akan dibalas 10 kebaikan. Kalau kita mendengarkan sholat Jumat mendapatkan 1 kebaikan, dibalasnya kalau sampai Jumat baru 7 hari. Harus digenapkan menjadi berapa? 10 hari, maka ditambah 10 hari. Artinya orang yang benar-benar datang pada hari Jumat dengan serius, ya, maka dia dosa yang akan datang seminggu sudah diampuni. Dan ingat, ini adalah dosa-dosa kecil, ya. Wa man massal hasa faqad lagha. Dan barang siapa yang memegang kerikil ketika khutbah Jumat, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Apa maksudnya? Di zaman Rasulullah itu masjid di bawahnya bukan karpet seperti kita, pasir, kemudian banyak batu kerikil. Ketika itu banyak yang sambil dengarkan khutbah Jumat sambil apa?
main-main kerikil. Kalau sekarang mah kerikil gak ada, adanya jam tangan. Al-Fajr nih baru beli. Oh, gosok-gosok HP bil khutbah Jumat, apa karpet baju dan lain sebagainya, itu gak bisa, gak boleh kita lakukan kalau misalkan Jumatnya mau sempurna. San, bagaimana kalau ada kresek-kresek kresek-kresek ini nih Ustaz Ihsan? Kresek-kresek ini kan gak nyaman nih kedengarannya. Materinya misalkan bagus tapi mic-nya kresek-kresek, boleh gak kita jalan? Lagu gak tuh? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, Syekh gimana kalau seorang khotib lagi khutbah tiba-tiba speakernya apa? Ya, manfaatnya gak terdengar. Kata Syekh, ya itu termasuk darurat yang membolehkan seorang membenarkan apa? Mic. Jadi Ustaz Ihsan gak apa-apa ke depan, ya omeken lah. Omeken apa bahasa Indonesianya? Dibenarkan dulu. Dan yang lebih bagus kata Syekh, beliau fatwanya khotib yang menyuruh. Bisi khawatir kalau apa jamaah apa kagok ke depannya. Khotib yang menyuruh. Seperti Rasulullah ketika khutbah, ada seorang sahabat yang datang kemudian tiba-tiba langsung duduk. Rasulullah nyuruh apa? Jangan duduk dulu, sholat dulu. Jadi kalau khotib itu bebas. Ini rajanya khotib itu. Ya, kalau kita gak bisa nanya dalam khutbah Jumat, gak paham nih. Ya, gak paham nanya ke khotib. Ya, saya pernah berkunjung ke satu pesantren terbesar di Asia Tenggara. Ya, pertama, wah khotibnya luar biasa gagah pakai dasi. Ketika si khotibnya seru, tiba-tiba makmumnya apa? Tepuk tangan. Saya kaget ini. Oh bisa begini ya khutbah Jumat. Ya, gak disebutkan pesantrennya, cari aja sendiri. Ya. Nah, jadi tugas makmum memperhatikan. Kalau imam bebas, khotib mau nyerekan, sugan mau nita. Bener kan nih mikrofon. Itu bebas, dan yang disuruh bebas untuk membenarkan. Karena itu ada kepentingan. Nah, jadi hadis ini menerangkan kebaikan-kebaikan, dan juga salah satu dalil yang berpegang para ulama mengatakan mandi pada hari Jumat itu sunnah, tidak wajib. Dikatakan man tawaddu'a, cukup wudu saja. Sementara di sana ada dalil ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat wajib bagi seorang yang yang sudah balik dan wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi dengan hadis ini menjadi sunnah. Tapi tetap kewajibannya kalau orang tersebut masuk masjid mengganggu ketentraman, kedamaian, kenyamanan orang lain. Datang ke masjid can mandi selama seminggu, ya, karena berpuasa. Puasa itu menang mandi. Yang kayak itu wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan sehingga kita termasuk orang-orang yang berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.